Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Mimin di Pawon Misteri Official. Nah, untuk kesempatan kali ini ada sebuah cerita tentang teror kampung pocong. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke cerita. Mas, jangan lupa ya tutup dan kunci pintu sama jendela sehabis maghrib, ucap sang punya kos. Siap bu, ucapku tegas. Baru kali ini aku tinggal di kosan, selalu diingatkan untuk tutup dan kunci pintu juga jendela setiap habis maghrib. Mungkin karena daerah sekitar sini banyak maling. Ya tanpa aku pikir panjang sebenarnya. Jadi aku jalankan saja hal itu setiap hari. Aku memang baru tinggal di daerah sini karena pekerjaanku yang mengharuskan aku dinas keluar kota. Padahal nggak lama, hanya 3 bulan saja. Kosan ini damai, di kota tapi tidak di pinggir jalan. Kosan terdiri dari 2 lantai, namun lantai 2 hanya bisa dipakai untuk menjemur pakaian. Dan yang unik lagi, kosan ini dikelilingi pohon bambu dan pisang. Juga ada aliran sungai yang tidak begitu besar di bagian belakangnya. Bisa betah kayaknya aku tinggal di sini. 2 minggu telah berlalu, semakin hari pulangku semakin larut. Kerjaan semakin banyak, sampai kos jam 11 malam. Duh, panas banget hari ini. Kupegang selop kunci jendela. Aku buka dulu biar ada angin masuk, nanti juga sebelum tidur aku tutup lagi. Angin pun masuk dan aku ketiduran. Tolong, tolong. Suara lirih itu membangunkanku dari tidur. Namun ketika aku lihat sekeliling, tidak ada siapapun. Astaga, jendela belum ditutup. Ucapku agak panik sambil aku mengecek dompet, laptop, dan handphoneku. Dan aku segera menutup jendela. Aman, gak ada maling juga, ucapku sambil tertawa. Dan aku melanjutkan untuk tidur, soalnya kamar kosan sudah terasa jauh lebih segar dari sebelumnya. Dan aku terbangun keesokan harinya dengan badan yang kurang enak, mungkin masuk angin. Mas, kok mukanya pucat? Ucap teman kantorku. Iya nih, masuk angin kayaknya, ucapku sambil mencet-mencet kepala. Dan aku akhirnya izin pulang cepat. Karena semakin sore badan semakin berat dan kepala makin terasa pusing. Semakin gelap langit, semakin buram pandanganku. Pak, berhenti di sini, ucapku kepada Kang Ojek. Yakin di sini mas? Iya pak, ini kosan saya. Mas, ini kan kuburan, ucapnya tegas. Astagfirullahaladzim, aku terkejut, kaget. Lanjut jalan pak, masih 2 belokan lagi dari sini, ucapku bergegas sambil menepuk pundak Kang Ojek. Ya memang untuk menuju arah kosan melewati pemakaman warga dulu. Gak begitu besar dan gak begitu kecil. Tepat pukul 7 malam, aku sudah sampai di kosan. Sambil perlahan membuka pintu kosan, aku berpikir ucapan Kang Ojek tadi. Mas, mukanya pucat banget. Terus sambil ngusap-ngusap hidung. Ya udah, hati-hati ya mas, ucap Kang Ojek. Kenapa dia nutupin hidungnya ya? Pikirku. Tak lupa aku langsung menutup pintu rapat-rapat lalu menguncinya. Tak sempat mandi, aku langsung tertidur. Kepalaku sangat-sangat berat sampai aku cek berkali-kali. Apa helm tukang ojek masih nempel di kepalaku? Tolong, tolong. Suara itu muncul dan membangunkanku lagi. Dengan seksama aku coba dengarkan asal suara-suara itu. Ternyata lirih terdengar dari depan pintu kosan. Pukul 1 malam, siapa yang minta tolong sih? Tanpa pikir panjang aku coba tengok melalui jendela dan tidak ada siapapun di sana. Aneh, apa ini trik pencurian yang baru ya? Aku berpikir seperti itu karena pasti ada saja cara orang lain untuk membuat kejahatan di zaman modern ini. Aku teringat kalau aku belum mandi dan ganti baju sepulang kantor tadi, dan kepalaku sudah tidak begitu pusing. Udara kamar mandi terasa begitu panas, padahal ventilasi jelas besar.
dan berlubang. Percuma ini, mandi juga pasti bakal keringetan lagi. Tak sengaja aku melirik kaca di dalam kamar mandi dan aku terkejut melihat bayangan sesuatu. Tapi nggak begitu aku gubris karena aku ingin segera kembali tidur. Badan masih terasa pegel-pegel. Tolong mas, tolong. Suara itu terdengar lagi, namun kali ini agak sedikit berat dan nyaring di telinga. Apa sih? Mana aku lagi sampoan? Tiba-tiba sekujur tubuh merinding. Mau mencoba buka mata, namun sedang dalam proses menyampung. Mas, kalau ini suara itu lebih lirih terdengar dari balik pintu kamar mandi. Tolong saya. Segera aku bilas rambutku dan membuka pintu kamar mandi secepat mungkin. Namun tetap tidak ada siapa-siapa. Ku coba tengok kanan kiri, hanya ada hordeng yang bergerak perlahan. Dan bulu kuduku terbangun lagi. Dengan segera aku mengeringkan badan dan memakai pakaian. Waktu menunjukkan pukul 1:30 malam. Rasa kantukku hilang begitu saja. Aku teringat cerita temanku di tongkrongan. Pren, di kampung aku lagi ada teror pocong keliling. Asli, setiap jam 7 malam gak ada yang berani keluar rumah. Takut aku juga, ucap temanku di tongkrongan 1 bulan lalu. Aku berpikir, masa iya ada hal-hal seperti itu? Ini kan beda kampung, jauh pula, gak mungkin juga ada hal-hal kayak gitu, pikirku. Ada. Seketika aku loncat dari lamunanku dan langsung mengambil posisi duduk melihat kanan kiri. Mas, tolong saya ada. Suara itu terdengar lagi dari balik pintu kosan. Tak gubris, aku tarik selimut menutupi seluruh tubuh dan mencoba untuk tidur. Mas, tolongin saya. Suara itu semakin nyaring dari luar selimutku. Badanku bergetar hebat, keringat bercucuran. Mataku kupejamkan paksa sehingga aku ketiduran. Mas, bangun mas. Suara yang membangunkanku ini terdengar tidak asing. Mas, bangun, ucap ibu kos. Langsung aku bangun melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 8 pagi dan segera melihat sosok ibu kos yang berdiri di depan pintu. Ini pintu gak ditutup, ucapnya. Langsung segera ku jawab, saya tutup bu, bahkan saya kunci. Ucapku tegas namun panik. Saya bangunin kamu karena pintu ini kebuka lebar. Saya bukan takut ada maling, tapi ada po. Seketika ibu kos berhenti berbicara. Ya udah, nanti siang ke rumah saya. Lanjutnya. Tapi bu, saya harus kerja. Baru pulang paling cepat sehabis maghrib, ucapku. Ya sudah, terserah kamu. Ucapnya keras sambil menutup pintu kamar kosku. Aku bingung. Segera aku mandi dan bergegas ke kantor dengan beratus pertanyaan di kepalaku. Makin pucet aja kamu mas, ucap teman kantorku. Iya mas, mending istirahat aja. Mumpung lagi gak banyak pekerjaan, timpal teman kantorku yang lain. Iya nih, aku gak enak badan. Habis makan siang ini aku balik deh. Ucapku lemas. Apa aku ke rumah ibu kos saja ya? Permisi bu, sambil mengetuk pintu rumah ibu kos yang gak jauh dari kosku. Syukurlah kamu datang mas, ucap ibu kos setelah membuka pintu rumahnya. Ya, rumahnya sangat sederhana sekali, dengan nuansa Jawa yang lumayan kental. Duduk mas, ucapnya di ruang tengah. Mas ini bandel ya, kan sudah saya ingatkan untuk menutup pintu jendela ketika matahari terbenam, ucapnya pelan. Bu, kemarin itu saya ingat banget, sebelum mandi saya tutup rapat semua pintu jendela bu, ucapku tegas. Yakin sebelum kamu mandi? Tanyanya ragu. Saya yakin. Ketika menjawab aku teringat sesuatu. Iya, aku ketiduran karena kepala saat itu berat banget. Saya cuma buka jendela doang bu, sedikit, timpalku agak gemetaran. Aduh, kan sudah saya bilang, ucapnya kesal. Tapi kan bu, bukan pintu bu.
Kan sudah saya bilang, pintu dan jendela ditutup rapat, Mas. Ucapnya lemas. Ya tapi kan Bu, maling. Toh barang saya nggak ada yang hilang. Timpalku. Bukan, tapi Mbak Ewok. Bisiknya lirih. Hah? Mbak Ewok? Siapa itu? Tanyaku kaget. Sebenarnya saya tidak mau bercerita dengan Mas, tapi karena sudah kejadian seperti ini, mau tidak mau saya harus cerita. Panjang gak Bu ceritanya? Lumayan, mau saya ceritakan kejadian sekarang apa dari awal? Mbah Ewot itu dukun, dia udah lama tinggal di sini. Ada yang bilang sudah ratusan tahun, tapi saya gak percaya. Soalnya dia kelihatan seperti pria parubaya biasa. Ucap ibu kos. Terus rumahnya di mana, Bu? Kamu tahu kuburan sebelah kampung ini? Kuburan? Sempat teringat waktu kemarin aku naik ojek dan berhenti di sana. Kuburan yang belakangnya hutan itu? Iya, benar. Kamu sudah lihat kan? Gak begitu jauh dari sini. Nah, rumahnya ada di hutan itu. Ucapnya lirih. Iya, dulu ibu, almarhum suami dan warga pernah ke sana bersama-sama untuk menangkap Mbah Ewok yang sudah meresahkan warga desa semenjak dulu. Tapi, ucapnya sedih. Hah? Meresahkan? Tapi kenapa? Tanyaku penasaran. Saya menceritakan kronologisnya ya, biar Mas tahu. Kamu tahu Kampung Pocong, Mas? Tanya ibu kos. Hah? Kampung Pocong? Tanyaku semakin heran. Iya, Kampung Pocong yang ada di salah satu gunung di daerah Jawa Tengah. Mbak Ewok berasal dari sana. Ibu tahu dari mana? Jadi dulu di sini ada orang pintar juga, namanya Abah Edi. Abah Edi itu orang baik. Dia selalu bantu warga yang kena serangan gaib begitu, seperti kerasukan dan ketempelan. Suatu hari, warga di sini sering didatangi pocong setiap malam. Beberapa warga seperti terhipnotis berjalan keluar malam hari sambil mengikuti pocong itu ke arah kuburan dan masuk ke dalam hutan. Ada yang selamat dibantu Abah Edi dan warga lainnya, tapi ada juga yang tidak, seperti suami saya. Hah? Suami ibu? Tanyaku kaget. Ya, suami saya tidak berhasil diselamatkan. Karena saat itu Abah Edi pun sudah tiada. Ucapnya sedih. Abah Edi juga jadi korban? Tanyaku serius. Iya Mas, demi melawan dia dan pasukan pocongnya. Aku hanya bisa melongo sambil melihat mata ibu kos yang mulai bergelimang air mata. Maaf Bu, saya turut berduka cita. Tapi bisa ibu lanjutkan ceritanya? Tanya aku, walau aku tahu ini gak sopan. Iya, gak apa-apa Mas, saya paham. Aku menunggu sambil sesekali merinding. Singkat cerita, aturan itu dibuat ketika Abah Edi meninggal. Dan itu pesan Abah Edi kepada warga pada perjumpaannya yang terakhir kali. Begitupun asal muasal Mbah Ewok adalah hasil penerawangan Mbah Edi. Setelah kepergian Mbah Edi, warga di sini semakin diganggu oleh pocongnya Mbah Ewok. Jadi hingga ini belum ada yang bisa ngalahin Mbah Ewok, sehingga teror ini masih berlanjut hingga sekarang. Saya pun kaget Mas ketika pintu Mas kebuka tadi, tapi Mas masih ada di dalam kosan. Ya kaget dan bersyukur juga sih, ucapnya sambil senyum. Hah? Emang kenapa Bu? Kan saya sudah bilang Mas, siapa yang lalai itu jadi korban. Mayat Mas pasti ditemukan di hutan-hutan dengan berbalut kafan. Badan terkubur namun kepala tidak. Ucapnya tegas. Jangan gitu dong Bu, kan saya jadi takut. Ya saya juga, timbalnya. Kenapa nggak lapor polisi aja Bu? Polisi, sudah Mas, nggak ada bukti kalau dia pelakunya. Sidik jari tidak ada. Pernah dijaga hampir sebulan penuh. Polisinya sering kesurupan Mas. Jadi sekarang kita pasrah saja. Waduh, mana aku baru pindah ke sini pakai ada kasus beginian pula. Zaman sekarang susah banget cari kerja. Ini nggak bisa dibiarin. Baik Bu, terus saya harus gimana Bu?
Saya juga nggak tahu mas, saya malah yang mau bertanya, kok mas bisa baik-baik saja? Lah saya juga nggak tahu bu, saya aja ketiduran, ucapku sambil tertawa kecil. Kamu punya ilmu juga? Ilmu? Ilmu apa maksudnya bu? Ya ilmu gaib atau semacamnya. Ah enggak bu, itu mah kakek saya. Iya, kakek aku juga dulu terkenal di kampungnya, ahli ilmu kanuragan gitu, dan suka bantuin warga juga, persis Abah Edi. Tapi kakek punya satu murid, Om Fahmi, ucapku. Hah? Apa mas? Siapa itu? Tanya ibu kos. Nggak apa-apa bu, ya udah bu, saya izin pamit dulu ya. Masih mau istirahat, masih kurang enak badan. Iya, ingat pintu dan jendela, ucapnya tegas. Siap bu. Halo om, posisi om di mana? Ucapku dalam telepon. Jadi Om Fahmi ini sahabatnya bapak, deket banget sama kakek juga. Dia berguru sama kakek, mungkin hampir semua ilmu yang kakek punya diturunkan ke Om Fahmi. Halo Halif, iya kenapa? Sapa Om Fahmi lembut. Gimana kabarnya om? Sehat? Alhamdulillah sehat Lif, kamu gimana? Bapak ibu sehat? Sehat om semuanya, alhamdulillah. Om besok ada di rumah nggak? Halif mau mampir om. Ada kok, habis asyar om sudah di rumah. Besok libur, aku mau mampir ke rumah Om Fahmi dan coba untuk menanyakan tentang ini semua. Tapi aku harus bisa selamat melewati malam ini. Apa aku nginep di rumah ibu kos saja ya? Jangan deng, dia kan janda. Ya udah, aku nggak bakal tidur malam ini, tegasku dalam hati. Terdengar suara azan maghrib berkumandang dan aku langsung tutup rapat-rapat pintu serta jendela kamar kosku. Asli, ternyata aku baru sadar. Ternyata yang ngekos di sini itu cuma aku sendirian. Pantesan kok sepi banget. Aku mengira aku berangkat kepagian dan datang kemalaman, jadi aku nggak sempat interaksi dan lihat-lihat yang lain. Ternyata emang cuma aku doang. Ya udah, aku siapin bekal buat nanti malam agar aku nggak kelaparan dan nggak mesti keluar rumah. Mas, sebentar, ucapku. Kali ini aku hafal suaranya. Ya, suara ibu kos. Tapi ngapain sih dia datang maghrib-maghrib gini? Kenapa, Bu? Pas aku buka korden jendela, ternyata nggak ada siapa-siapa. Bulu kuduk langsung berdiri tegak. Perasaan mulai nggak enak. Untung aja tadi aku nggak langsung buka pintu. Halo om, tolong Halif om. Dengan paniknya, aku langsung telepon Om Fahmi. Waalaikumsalam. Udah, kamu gak usah panik, om bantuin kamu dari sini, jangan tidur. Emang om tahu kenapa? Tanya aku. Tahu, tadi sore pas kamu telepon om ngerasa energi yang gak biasa di sana. Seperti ada yang memata-mataimu, bukan manusia, tapi yang jelas berbahaya. Ucapnya lembut. Tapi jangan panik, usahakan terus terjaga ya, sampai subuh nanti. Baik om, Halif usahakan. Jangan usahakan, tapi harus. Kali ini ucapannya begitu tegas, seakan-akan terjaga itu suatu kewajiban. Siap om. Terus, ada yang harus Halif lakukan lagi om? Jangan matikan lampu. Baik om, terima kasih ya om. Besok setelah matahari terbit, usahakan langsung ke rumah ya. Jangan ditunda lagi. Iya om, siap. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 9 malam. Suasana sangat hening, seakan aku ada di dunia yang berbeda. Suara itu belum terdengar lagi, namun Lah, ucapku dalam hati melihat lampu kamar yang mulai berkedip-kedip seperti terjadi konslet. Gak gini juga bos caranya, teriakku dalam hati, dan lampu pun mati. Dak-dik-duk, suara hentakan itu terdengar dari arah pintu kosan. Seperti ada sesuatu yang besar ingin masuk. Mas, buka pintunya mas. Enggak, refleks aku teriak. Tiba-tiba hening dan lampu kembali menyala.
Kulirik jam dinding, berharap waktu berputar cepat. Tapi di sana baru menunjukkan pukul 9:15. Jah, baru 15 menit. Keluhku. Tiba-tiba handphoneku bergetar dan ternyata panggilan dari Om Fahmi. Assalamualaikum, Liv. Sherlock, lokasimu sekarang. Waalaikumsalam. Siap, Om, segera. Perjalanan lumayan panjang, kemungkinan Om Fahmi sampai di sini sekitar jam 12 malam. Aku merasa gak enak banget ngerepotin beliau, tapi nyawa aku juga dalam bahaya. Dan tak lama kemudian, lampu kembali mati. Mas, tolong. Kali ini suara jelas berbeda, agak berat dan serak. Iya, kali ini asalnya dari dalam kamar mandi. Mas, suara itu semakin kencang terdengar di telinga ini. Enggak woi, aku enggak mau, pintaku. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Aku enggak percaya apa yang aku lihat. Ini pertama kali aku lihat sosok pocong. Jelas di depan mataku, bukan kaleng-kaleng. Badan terasa kaku dan mulut enggak bisa mengucap sepatah kata pun. Aku cuma bisa diam. Mas, suaranya sangat berat, serak, mengintimidasi. Pandanganku mulai buram, kepalaku pun mulai terasa berat. Pengen banget aku pejamin mata, tapi pasti bablas, entar ketiduran atau pingsan. Pocong itu tidak bergerak, masih berdiri di sana sambil menggoyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Aku masih berusaha untuk terjaga. Liv, Halif, bangun. Ini Om Liv. Guncangan dan sapaan itu ngebangunin aku, dan ternyata aku gak terjaga. Sebentar, ini. Astaga. Astagfirullah Liv, bukan astaga. Ucapnya lembut. Untung Om datang tepat waktu. Ya, aku bangun di gerbang kuburan. Om, kenapa Halif bisa ada di sini? Tadi kamu jalan kok, tapi diiringi sama beberapa pocong dan satu pocong besar dengan mata merah. Aku bingung, kepala masih sakit dan berat, badan juga lemas gak karuan. Syukur Om datang tepat waktu dan kamu gak dibawa sama mereka, ucapnya sambil menunjuk ke hutan. Kamu pasti bisa lihat yang gede itu. Itu dia, salah satu yang paling kuat. Iya Om, Halif lihat, ucapku gemetar. Ya udah, sekarang kita balik dulu ke kosanmu, lalu berangkat ke rumah Om. Banyak hal yang mau Om bicarakan, sudah jam 12 lewat. Ucapnya tegas. Hah? Jam 12? Baik Om. Setelah membawa benda berharga dari kos, kita berangkat. Azan subuh berkumandang, bertepatan dengan tibanya di rumah Om Fahmi. Kamu mandi dulu, sholat, terus temuin Om di halaman belakang. Oh, oke Om. Aku lupa kapan terakhir kali aku sholat. Mungkin ini jalan aku untuk bertaubat. Setibanya di halaman belakang, Om Fahmi udah nungguin aku di gazebo, duduk bersila. Menggunakan pakaian seperti kiai dan beliau ngelihat aku senyum. Sini Liv, duduk di sini. Om, Tante Rere sama Lika masih pada tidur. Tante Rere adalah istri Om Fahmi dan Lika adalah anaknya. Cantik dia, di bawah aku 1 tahun. Tipe-tipe aku sih, tapi aku udah anggap kayak adik aku sendiri. Oh, mereka lagi main ke sepupu Om dari maghrib kemarin sampai minggu nanti. Liv, Om gak bisa lakuin ini sendirian. Maksudnya Om gimana? Ya, mungkin ini waktunya juga buat balikin ilmu kakekmu kepada jalurnya, kepada pemiliknya, kepada keturunannya. Ucapnya tenang. Tapi Halif gak ngerti apa-apa Om. Coba sini tangan kananmu. Om kasih tahu apa yang sebenarnya kamu punya. Tiba-tiba tangan terasa hangat, mataku otomatis terpejam dan muncul cahaya hijau terang, semakin terang. Dan apa ini Om? Apa yang kamu lihat? Cambuk, selendang hijau dan kakek. Bagus. Mulai detik ini hingga minggu sore, Om bakal banyak ajarin kamu apa yang kakekmu pernah ajari ke Om. Ini ilmu dari leluhurmu, pasti cepat kamu belajar dan menguasainya. Kita harus selamatkan warga kampung di sana. Ucapnya tegas.
Kita sebagai orang yang mampu dan bisa punya tugas untuk membantu. Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu kita. Singkat cerita, azan asar berkumandang, sudah minggu sore. Aku dan Om Fahmi bergegas balik ke kosan. Gak lupa aku menyapa Tante dan juga Lika. Mas Halif, sapa Lika. Ih, Lika baru datang kok, Mas Halif udah mau pergi. Ucapnya manja. Mas besok kerja Lika, nanti juga main kesini lagi kok. Ah, Mas Halif mah PHP. Ya udah Mas Halif berangkat, ini sama papa kok, pinjam dulu ya papanya. Ucapku bercanda. Om, ngebut banget bawa motornya. Pas kan, sebelum maghrib udah sampai. Ucap Om Fahmi. Iya juga, tapi siang kita usahain bisa sampai kosan sebelum maghrib. Biar kita bisa maghriban di kosan. Pukul 5:45. Om, bentar lagi azan. Iya, Om mau wudhu, habis itu kamu juga ya, Liv. Gak mandi aja, Om. Ya boleh, tapi sebelum azan udah selesai ya mandinya. Gak yakin sih, ya udah wudhu aja deh. Jawabku cengengesan. Azan maghrib tiba. Yuk Liv, kita berangkat. Sapa Om sambil beranjak dari silahnya. Hah? Berangkat kemana, Om? Rumah siapa tuh yang kamu ceritain kemarin? Rumah Mbak Ewok. Iya. Ya, yakin Om. Kan kemarin rencananya kita mau tungguin aja. Ucapku. Kalau nunggu, yang datang cuma peliharaannya aja dan gak bakalan habis-habis. Ucapnya sambil beranjak membuka pintu kosan. Ayo, bismillah. Ucapnya keluar kamar. Tuh, tunggu Halif Om. Jalan kaki nih Om. Iya, biar pas nyampe rumahnya jam 12 malam. Kan deket Om, cuma 2 belokan doang dari sini. Udah jalan aja, nurut sama Om. Oke deh Om. Sebelum masuk gerbang makam nanti, baca bismillah dulu sama doa yang udah Om ajarin kemarin ya. Iya Om, bismillah. Aku gak berani lihat ke depan. Aku selalu nunduk, lihat belakang kaki Om Fahmi. Aku gak mau ngelihat yang macem-macem. Ini juga di belakang aku kayak ada yang ngikutin. Kok dari tadi aku gak lihat batu nisan? Kan aku udah masuk gerbang kuburan. Om, gak nyasar kan Om? Tanyaku takut. Enggak, kita udah masuk ke alamnya. Hah? Gimana Om? Makanya jangan nunduk terus. Kok Om tahu aku nunduk? Cahaya bulan menyinari jalan yang semakin gelap. Otomatis aku ambil handphone untuk nyalain senter. Gak ada sinyal sama sekali. Kanan kiri hutan bambu. Om, ini di mana? Ini alam gaib yang diciptakan Mbah Ewok, Liv. Makanya Om bilang kita akan sampai jam 12-an. Boleh lihat kanan kiri, tapi jangan kabur ya. Ya kaget mah masih boleh. Canda Om Fahmi. Ya, semenjak aku udah gak nunduk, aku lihat kanan kiri dan banyak bayangan hitam berkelebat. Anehnya aku gak takut, padahal aku gak tahu itu apa. Tahan sedikit, sebentar lagi kita akan sampai. Aku ngerasain ada perbedaan suhu, vibes atau apalah itu, dari tempat yang gelap tadi. Sekarang jauh lebih dingin. Gak begitu jauh di depan sudah terlihat rumah kayu yang sudah bobrok. Seperti kandang sapi dengan obor di kedua sisi depannya. Itu rumahnya ya? Tanya aku. Iya, berhenti sini dulu sebentar. Jangan gegabah, baca doa yang kemarin Om ajarin ke kamu buat lihat pagar gaib. Siap Om. Om Fahmi langsung duduk sila dan aku juga langsung ikut di belakangnya. Aku coba pejamkan mata dan membaca doa. Bismillah. Om, mending kita pulang aja yuk Om. Kenapa? Udah lihat yang sesungguhnya ya? Ketika aku membaca doanya dan membuka mata, rumahnya memang tidak berubah. Tapi sekarang rumah itu dikelilingi oleh ratusan, mungkin ribuan pocong. Coba kamu tanya dalam hati, kamu takut apa kasihan? Tanya Om Fahmi. Dua-duanya Om. Gak usah takut, kamu punya Allah. Dan sekarang ilmu kakek juga kamu sudah ada. Gak usah khawatir, Om pick up. Hah? Maksudnya pick up gimana Om? Iya, Om bantu kamu dari belakang. What? Jadi Halif maju sendirian nih Om? Nggak sendirian kok.
Tiba-tiba di kanan aku muncul sosok macan putih dengan ukuran seperti mobil Pajero dan sesosok anak muda dengan tombak di tangannya. Nanti kamu dibantu kawan-kawan Om. Kali ini Om menjentikan jarinya ke langit dan ketika itu pula muncul burung seperti elang berwarna hijau. Kamu siap, Lip? Tanya Om. Siap gimana Om? Doakan kakekmu dan lakukan seperti apa yang kemarin Om ajarin. Wa khususon ila ruhi. Sambil kuucap nama kakek. Kek, bantuin Halif ya. Ya Allah, tolong sampaikan pesan ini ke kakek. Halif mau pinjam selendang sama cambuknya. Bismillah. Om, Halif siap. Alhamdulillah, kamu fokus untuk masuk ke dalam rumahnya ya, Lif. Macan, elang, dan anak muda itu sudah duluan menggempur di area depan. Aku berusaha untuk cari celah masuk tanpa harus baku hantam sedikit pun. Om Fahmi fokus duduk, Silah di belakang. Aku harus terus maju. Cambuk itu gerak sendiri, mengelilingiku, menghantam pocong yang mendekat. Kali ini di depan aku ada 3 pocong, sepertinya beda dari yang lain. Kafanya merah darah, begitu pula dengan matanya. Aku takut, tapi udah kepalang tanggung. Beberapa langkah lagi udah sampai depan rumah Mbah Ewok. Tatapan mereka bikin aku berhenti melangkah. Sambil pikir aku mikir harus kayak gimana. Seperti maju kena, mundur kena. Aku coba untuk tengok belakang dan Om Fahmi pun masih khusyuk dalam silanya. Oke, bismillah aja, aku maju. Pas aku nengok, salah satu dari mereka terbang maju mendekat. Tapi cambuk itu bergerak otomatis dan langsung menghalau pocong itu satu persatu. Langsung aku lari menuju pintu rumah Mbak Ewok. Allahu Akbar. Aku dobrak pintu itu pakai bahu aku. Hah? Om Fahmi? Di depan terlihat sosok Om Fahmi tertusuk keris hingga menembus punggungnya. Posisinya beliau sedang menduduki badan seseorang dengan baju hitam, namun tanpa kepala. Halif, cepat kejar, kepala Mbak Ewok kabur lewat pintu belakang. Tapi Om, ucapku panik. Tenang, Om baik-baik aja, ucapnya senyum. Walau tidak bersimbah darah, tapi tetap ngelihat Om Fahmi tertusuk, badan aku gemetar. Halif, jangan bengong, cepat, ucapnya tegas. Tanpa babi ibu lagi, aku lari ke belakang. Aku lihat banyak sekali kain kafan digantung di ruang belakang. Banyak juga keris berdiri, sesajen, kepala hewan, dan taburan bunga. Tapi aku langsung skip, lari ke arah pintu belakang dan keluar. Aku mengikuti jejak tetesan darah yang ada di tanah dan berujung pada sebuah goa. Baru sampai gerbangnya saja udah bikin sesak nafas. Udara semakin dingin di luar, semakin sesak. Aku coba lihat kanan kiri dan belakang. Sepertinya aman. Gak ada sosok pocong yang mengikuti. Aku harus masuk dan gak boleh menyia-nyiakan perjuangan Om Fahmi sejauh ini. Duh, Om Fahmi aman gak ya? Pikirku sambil perlahan masuk goa. Semakin masuk goa, semakin dingin udaranya, semakin gelap. Cahaya dari handphoneku juga nggak begitu berpengaruh. Aku cuma bisa lihat tetesan darah di bawah. Clue sebagai jejak, tapi nggak bisa lihat pandangan jauh ke depan. Perlahan aku jalan ikutin darah yang ada di tanah. Aku coba untuk senter ke depan dan gelap banget. Kayak nggak kelihatan ujungnya di mana. Bulu kuduk tiba-tiba merinding mendengar seperti hembusan nafas tiap kanan kiri dinding goa. Yap, aku coba lihat ada apa di sana. Dan pengen teriak, aku nggak bisa. Cuma bisa lihat sosok banyak pocong menempel di dinding goa. Mereka diam nggak berkutik. Aku nggak boleh ngeluarin suara sedikit pun. Aku harus tenang, ucapku dalam hati. Perlahan aku maju dan melihat tetesan darah yang jatuh dari langit-langit goa. Astagfirullah, ucapku dalam hati. Aku lihat di atas ada sosok kepala sedang berputar sambil entah membaca apa, mungkin mantra. Tapi saking cepat aku nggak tahu apa yang dia ucapkan. Kepala itu mulai berteriak dan aku juga ikut berteriak. Dengan otomatis mengambil posisi kuda-kuda.
yang udah diajarin sama Om Fahmi kemarin. Dan coba mengeluarkan selendang hijau dengan doa yang sudah diajarkan juga. Ya Allah, izinkanlah. Selendang itu muncul di telapak tangan aku dan langsung mengunci kepala di atas sana. Kepala itu diam dililit selendang hijau dan jatuh ke bawah. Lah, terus ini gimana? Meski aku bawa balik ke Om Fahmi, tanyaku dalam hati. Dan tiba-tiba aku kepikiran pocong yang ada di dinding goa. Aku punya firasat buruk, ucapku pelan. Kepala yang dililit selendang itu aku angkat perlahan, agak sedikit jijik. Tapi syukurnya darah udah gak menetes lagi. Aku coba perlahan balik badan untuk menuju pintu keluar goa. Kan, apa aku bilang juga? Iya, benar saja, pocong itu pada bangkit dan berjejer seperti upacara. Ah, aku kan masih ada cambuk. Bismillah, bismillah, bismillah. Cambukku gak keluar-keluar dan aku hanya bisa terdiam, terpaku. Tangan kiri mendekap kepala Mbah Ewok. Tangan kanan seperti mengemis. Aku ketakutan setakut-takutnya. Aku ingat pesan Om Fahmi. Takut itu sama Allah, bukan sama setan. Ya emang, tapi kalau posisinya begini, gimana? Aku gak tahu mau gimana lagi. Akhirnya aku ngambil posisi sila, lalu berpikir seperti apa yang dilakukan Om Fahmi. Panas, panas! Kepala Mbah Ewok yang ada di pangkuan aku juga bergerak, tapi tidak mengeluarkan suara. Dan akhirnya satu persatu pocong yang sedang upacara itu berubah menjadi cahaya merah lalu menghilang. Dan aku bergegas keluar dari dalam gua untuk sesegera mungkin bertemu Om Fahmi. Gak kerasa aku berlari dan sampai di pintu belakang rumah Mbak Ewok. Keris-keris yang tadinya berdiri sekarang sudah pada rebahan. Dengan cepat menuju ruang di mana Om Fahmi berada. Om, Fahmi udah dapat kepalanya, ucapku sedikit teriak. Aku lihat Om Fahmi sedang bersilah dengan bajunya yang sudah diikat untuk menutupi bekas tusukan kerisnya. Om gak apa-apa, tanyaku khawatir. Gak apa-apa, biasa ini mah Liv, ucap Om dengan santai. Mana kepalanya, taruh sini. Badan Mbah Ewok sudah terlilit kain warna putih dengan banyak bertuliskan tulisan dengan huruf Arab. Badannya lurus, kaku dan pucat. Kepala yang terlilit selendang hijau kini sudah dipegang Om Fahmi dan beliau langsung memejamkan mata sambil membaca doa. Ditaruhlah kepala itu di atas dada Mbah Ewok. Allahu Akbar, teriak Om Fahmi. Seketika badan itu berubah menjadi abu. Persis dengan abu gosok hasil pembakaran kayu yang cukup lama. Alhamdulillah, ucap Om Fahmi. Dan aku masih bengong. Kok bisa jadi abu, Om? Kan dia udah bukan manusia seutuhnya, Liv. Jawab Om Fahmi sambil melepas ikatan bajunya. Dan gak ada bekas luka tusukan sama sekali. Lah, bukannya tadi ketusuk keris, Om, sampai tembus ke belakang? Tanyaku kaget. Alhamdulillah, berarti Allah masih sayang sama Om, ucapnya lembut. Yuk, bentar lagi subuh, jangan sampai kita telat sholat subuh gara-gara hal beginian. Tapi Om, ini gimana? Tinggalin aja. Iya, urusan kita udah selesai. Siap Om, ucapku sambil menjulurkan tangan, mencoba membantu Om Fahmi berdiri. Kita bergegas keluar rumah dan berjalan menyusuri hutan. Lah, kok? Ucapku kaget, gak sempat 5 menit berjalan, aku udah lihat batu nisan berjejer di depan mata. Aku gak mau nanya lagi ketika melihat Om Fahmi tersenyum. Iya, alam gaib, iyalah. Ucapku dalam hati. Sesamanya di gerbang makam, azan subuh sudah berkumandang dan segera kita kembali ke kosan. Hari ini kerja kan? Tanya Om Fahmi. Enggak dulu deh Om. Ya udah Om pamit ya. Sisanya kita berkabar lewat telepon aja. Om juga mesti kerja ini. Siap Om, makasih ya Om. Santai aja, tugas bersama. Next, bantuin Om lagi ya. Siap Om. Santai, kan tadi pas sholat subuh udah bersih-bersih badan, ucapnya. Iya Om. Oke deh, Om pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om. Alhamdulillah, terus sekarang aku harus kayak gimana?
Aku harus siap-siap berangkat kerja lagi. Senin pasti sibuk banget. Mas, kok pintu nggak ditutup lagi dari semalam? Ibu, nggak apa-apa bu, udah aman sekarang. Tahu dari mana kamu? Pulang saya kerja, saya nanti mampir ke rumah ibu untuk cerita semuanya ya bu. Alhamdulillah kerjaan nggak banyak dan aku bisa tidur di musola dari zuhur sampai pulang kantor. Tenang, aku udah izin sama atasan. Kerjaan juga udah selesai kok. Assalamualaikum bu, ini Halif. Oh masuk mas. Dan di situ aku ceritakan semuanya sambil melihat wajah Bu Kos yang kaget. Akhirnya Ibu Kos melapor ke Pak RT. Pak RT mengumpulkan warga dan mengecek ke dalam hutan, lalu melapor polisi untuk membantu merapikan semuanya. Dan sosok Mbah Ewok sudah tiada, menjadi abu. Begitupun dengan pasukan pocongnya. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.